Qala bajarin ang kota datah qaluhu tiding tabun Allah taala ya Harun arayah kanat min ahli baitun yu'rafuna bis solahi wa la yu'rafuna bil fasad. Kanat beda pasirasti Maryam panike dari keluarga saya kenal panapa ahli baitin bis solah dengan kesolehan atau kefokusan juga yu'rafuna kenal wasira ahli baitin wala yu'rafuna haleta kenal ahli baitin kalaban kerosakan. Wa minan nasi may yu'rafuna bis solahi wa yatawaladuna bihi. Panik dari manusia mantining beda orang. Saya kenal pasiraman kalaban kebaikan wa yatawaladuna ngelahiraki keturunan atau bisa memproduksi pasiraman bihi maring soleh. Ada keluarga yang memang turun temurun jadi orang baik. Ada juga keluarga yang memproduksi keburukan dari dulu sampai akhirnya menjadi orang seperti itu. Karena biasanya dalam interaksi internal keluarga ya, ucapan juga selalu baik kalau orang baik. Maka kata Rasulullah fa'abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Jadi yang merubah karakter dan tabiat dari anak adalah orang tua. Bisa menjadikan anak penganut agama Yahudi, agama macam-macam. Artinya guru pertama yang mengisi relung hati anak didik yang masih kosong adalah orang tua, terutama ibu deh. Jadi memang harus hati-hati dalam keluarga. Bicara itu akan mengisi otak anak. Kebiasaan di rumah. Wa akharuna yu'rafuna bil fasad wa yatawaladuna bihi. Tining orang selain panike kenal akharun kelaban kerusakan dan melahirkan pasera akharun bihi kelaban fasad. Tetapi keturunan juga karakter rosak ya. Keingatkan saban alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Kalian kalau bisa harus berlatih untuk selalu jujur, karena kejujuran akan membawa kamu kepada kebaikan. Pasti nanti kau akan menuai kebaikan dari orang lain termasuk wala yazalul abdu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallah siddiqan. Ada seorang yang selalu berusaha untuk jadi jujur, ikhlas, jujur, benar, memilih kebenaran, kejujuran, sehingga Allah mengecap, artinya menyinggel, mencetak orang tersebut sebagai bertabiat siddiq. Tidak enak kalau tidak jujur deh, ditanam berkarakter. Nanti kalau diterus-terusan maka di pondok sebenarnya ini tidak ada hidup seperti di pesantren ini, tidak ada yang selalu digembleng, diisi ya, diasah, diasuh dengan ilmu, kemudian ilmu yang dimasukkan ke hati dipraktekkan. Jarang mendengar kata-kata yang buruk, ya kan, di pesantren. Kalau itu ditanamkan terus-terus, akhirnya tidak enak. Kalau di rumah tidak bisa sholat berjamaah. Keberhasilan pendidikan di pesantren itu. Jadi bukan hanya mengajar, tapi mendidik, merubah karakter anak jadi lebih baik. Maka jagalah lingkungan pesantren yang kondusif untuk kesolehan. Ada juga tadi disebutkan ada keluarga yang memang memproduksi keburukan. Maka wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Kalau bisa kalian harus menjauhi kedustaan, kebohongan, sebab kebohongan akan mengantarkan kamu kepada keburukan. Artinya biasanya orang yang berbohong
akan diiringi, diikuti oleh kebohongan-kebohongan satu dua untuk menutupi kebohongan pertama dia. Wala yazalul abdu yakdzibu wa yataharral kadhiba hatta yuktaba indallahi kadzaban. Ini yang mengerikan. Kalau orang sudah enak, sudah terbiasa ya selalu dusta dan memilih kedustaan, senang dengan kedustaan, akhirnya Allah Subhanahu wa taala mensegelnya, menetapkannya sebagai manusia yang berkarakter dusta. Kan merengges nih. Mari di pesantren ini biasa, saya harus memaksa diri ketika adzan dikumandangkan, saya harus segera bergegas. Harus saya sendiri di, jangan nunggu orang lain, saya harus begitu. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita yang berkarakter seperti itu. Tabiat taqiyah, bertakwa. Kalau kita membiasakan diri, ntar sudahlah biar anak-anak dulu yang saya belakangan saja. Lam yataqaddam man arada ta'akhura. Tidak akan pernah maju orang yang maunya di belakang terus. Walam yata'akhkhar man arada taqadduma. Tidak akan terbelakang orang yang maunya di depan. Maka sholat yang pertama lebih utama dari yang kedua sampai seterusnya. Kalau laki-laki di depan yang paling baik, perempuan di belakang. Sebab menunjukkan ini, yang di depan jelas lebih semangat, tidak mau ketinggalan, pasti di depan. Kan berarti dia hari ini kok saya kerpakin. Engkau menyokona karena saya semangat, mudah-mudahan dia diturunkan oleh Allah berkah manfaat. Nang ibu jauh di pengajian. Sama dengan orang ingin baik tapi yang dimakan tuh haram terus. Jadilah manusia yang layak mengharap kepada Allah karena taat, dan layak diberi oleh Allah karena usaha dengan sebab ingin dicintai Allah. Sebabnya apa? Harus sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Berlomba untuk merebut posisi di hadapan Allah. Katakanlah hari Jumat, saya harus di depan. Sebelum orang ke masjid, saya harus di depan. Dito akhir bi Allah pilih sedih. Tidak mungkin ya cangkir pur. Lam yataqaddam man arada ta'akhura. Lo kira maju mun kira mau di belakang terus. Allah kan. Au mangkat kaki qiraat. Kayak bocil mula dia. Qiraat padahal Jumat itu ranking. Itu dalam hadis disebutkan. Yang pertama rankingnya bagaikan dia berkorban unta. Yang kedua sapi, terus ke belakang sampai akhirnya telur. Kalau imam telah naik ke mimbar, telur busuk.